Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Cipto Roso terkait dengan ulang tahun kedua Objektif.id yang kebetulan malam ini malam yang penuh istimewa dan membahagiakan, juga penuh rahmat, karena di kesempatan kali ini kita berada di kediaman Kiai Haji Ali Nuruddin atau yang akrab disapa dengan Ustadz Ali, pengasuh pondok pesantren Jabal Nur, Kalung Selatan, Kendal. Tentunya dengan tema setara senyawa ini ya. Dari sudut pandang Objektif.id tidak lepas dari sebuah kesetaraan kehidupan di mana saja kita, maupun sebagai apapun kita, baik dari media atau ulama atau masyarakat, pejabat, bahkan sebagai polisi, tentara atau petinggi di negara semuanya, kita itu adalah setara ya. Maka motonya yaitu berdasar dari ayat ini, hablum minallah hablum minan nas. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu Pak. Ya. Selamat siang Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Kalau dari sudut pandang Anda Ustaz, Ya. Sebagai pengasuh yang sudah bertahun-tahun mengayomi masyarakat, para santri, dan mungkin masyarakat sekarang yang sudah semakin milenial ya, setara senyawa itu, kaitan setara senyawa menurut Anda itu bagaimana? Jadi berkaitan dengan yang namanya setara dan senyawa. Setara itu dikategorikan kita dengan siapa saja, dengan makhluk Allah, dengan lingkungan kita, dengan siapapun, bahwa kita tidak menganggap lebih tinggi, tapi kita menganggap sama. Kita menganggap sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi setara adalah sifat-sifat kearifan, sifat-sifat seorang pemimpin yang bijak. Maka dari itu yang namanya setara itu ada kaitannya dengan senyawa otomatis. Setara itu kita saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, dan berkecimpung di mana saja. Kita tidak boleh merasa tinggi, bangga dengan jabatannya, bangga dengan panggilannya. Itu tidak boleh mempunyai satu pemikiran yang seperti itu. Jadi kita itu dengan siapapun kita menganggap sama. Bahkan bisa mengatakan kamu lebih baik daripada saya, sehingga rasa ujub, rasa angkuh itu akan hilang dengan sendiri. Tapi kalau mengatakan setara, ingin dihormati, namun dia lupa tidak pernah menghormati kepada sesama, ini jauh dengan yang namanya setara. Ini setara. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan antara manusia semuanya kita adalah sama dan hanya pun sama. Baik itu jabat, baik itu seorang kiai, baik itu seorang ulama, baik itu seorang pedagang, baik itu seorang petani. Kita ada sama. Kita sama. Jadi hakikatnya yang termulia adalah di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Yang bertakwa kepada Allah ini, inna akramakum indallahi atqakum.
yang termulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hanya di sisi Allah. Tapi di hadapan manusia, kita jangan punya persangkaan yang tidak baik. Ini yang tidak baik. Kita berbaik sangka dan kita menganggap kita itu sama, tidak ada perbedaan. Meskipun seorang kiai, meskipun seorang pejabat apapun, kalau kita ilmunya baik, memandang kepada seseorang itu di aini rahmah, an-nafru di aini rahmah, memandang dengan kasih sayang, dengan ketawaduan, dengan adab asor, ini yang namanya setara, sehingga bisa merangkul dari berbagai elemen, dari sifat-sifat menerapkan setara yang seperti ini. Sekarang senyawa itu ada kaitannya dengan yang namanya jiwa, penjiwaan terhadap lingkungan, terhadap semuanya elemen. Kita punya rasa yang tinggi, memanusiakan manusia. Itu namanya tidak pernah menyinggung perasaannya orang lain, namun kalau selalu menyenangkan hati seseorang. Ini yang namanya senyawa. Senyawa itu tidak pernah menganggap, menvonis, ya, atau menghakimi. Namanya senyawa itu berarti kita itu antara setara dengan senyawa. Itu identik antara jasad dan ruh, antara kulit dengan tulang, tidak akan bisa pisah. Ini pada hakikatnya seperti itu. Untuk batasan-batasan itu kan kalau tadi misal dasar teori yang bisa kita aplikasikan, mungkin kalau dari sudut pandang dari hadis itu kan yang berbunyi an menanggirunas manazilah. Ya. Kira-kira dengan ada nggak batasan khusus antara caranya dan senyawa itu? Ya. Pengertian seperti ini. Jadi kita saling menghormati sesuai dengan kapasitas. Seperti kita yang muda menghormati kepada yang tua, dengan penghormatan seorang yang muda dengan seorang yang tua. Seorang yang tua juga menyayangi kepada yang muda sesuai dengan kapasitas penghormatannya orang tua terhadap yang muda. Artinya sama, bisa dikatakan adil itu bukan berarti sama. Adil itu bukan berarti rata. Kasih sayang, ketawaduan seseorang itu sesuai dengan porsi kapasitas. Hakikatnya sama, namun memanusiakan manusia pada hakikatnya itu menyenangkan hati seseorang kepadanya. Artinya kalau kita bisa menyenangkan seseorang, aku yakin seseorang itu akan menyenangkan kepada kita. Seperti penghormatan seorang anak dan bapak. Seorang anak dan bapak, ya, itu haknya sama, penghormatannya sama, porsi dan kapasitasnya berbeda. Hormatnya seorang anak kepada orang tua, sayangnya orang tua kepada anak, ya, meskipun sama, namun kapasitasnya itu berbeda. Kenapa seorang anak harus cium tangan kepada orang tua? Ini penghormatan, memuliakan orang tua. Terus orang tua menyayangi anak, ini juga sebagian dari penghormatan orang tua terhadap anak. Dia mencium keningnya, ya. Ini adalah satu senyawa, namanya senyawa, ya. Namanya senyawa antara anak dan bapak saling membahagiakan.
kita dengan masyarakat, kita hormati yang sepuh. Bagaimana cara orang muda menghormati yang sepuh dengan Anda pasar? Bagaimana seorang yang lebih tua menghargai dan menyayangi kepada yang lebih muda? Nah, seperti itu. Itu namanya keseimbangan. Keseimbangan. Sama bukan berarti mutlak. Artinya gimana? Sama bukan berarti mutlak. Bukan dinilai ya kita sama. Kita sama. Sama artinya ada kapasitas masing-masing. Satu contoh. Kita sebagai orang awam umpamanya ya, haknya manusia antara manusia itu sama. Hanya yang membedakan adalah kemuliaan di sisi Allah itu yang membedakan karena takwanya. Sehingga akan menghilangkan rasa angkuh, rasa bangga, rasa ujub. Karena asal prinsipnya menganggap bahwa bergaul dengan siapa saja, dia menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Itu namanya cara. Ya salah kan dia. Meskipun orang lain tidak tahu kalau mereka menganggap dia lebih baik daripada kita, tapi kalau kita punya perasaan saya lebih tinggi, saya lebih baik daripada dia, maka sifat bangganya timbul, sifat angkuhnya timbul. Terus terkadang orang memanusiakan manusia karena mereka menghilangkan sifat kesetaraan, menghilangkan sifat senyawa seperti itu. Makanya setara dan senyawa itu sangat prinsip dan itu manfaatnya besar karena memandang seseorang itu dengan kacamata dia aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Jadi walaupun berbeda dari pangkat jabatan itu dengan pandangan rahmat itu. Iya, yang dia aini rahmah dengan pandangan kasih sayang. Kalau untuk menumbuhkan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat masa kini ya, atau orang-orang milenial, ya. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi untuk menumbuhkan seperti itu kita sering berkumpul. Kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng, terus kita apa yang namanya kita saling saling pencurahan hati atau sering berdialog ya. Dengan seperti itu maka kita akan timbul kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain, tidak akan bisa menghidupi. Karena apa? Saling membutuhkan, saling bermanfaat. Sebab manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup dengan sendiri, sudah bisa. Pasti akan berkaitan dengan sosial kan, orang lain. Jadi kita bisa tumbuh manakala kita sering berkumpul, sering bergaul ya, dalam event acara apapun, sehingga maka harus dicontohkan seperti itu. Jadi seperti kalau memang kok datangnya belakang, datangnya kok ibaratnya tidak awal, yang awal harus di depan, ya kan? Yang terlambat harus di belakang. Seperti itu. Jangan merasa saya harus di depan. Ada saatnya di depan, ada saatnya di belakang. Seperti itu ya. Terkecuali dengan kepentingan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena ditarik ya, dipaksa untuk di depan, itu baru mereka mau karena dengan kehendak lingkungan atau kehendak perkumpulan. Ini secara bahwa kita semuanya sama, kita semuanya setara, kita duduk sama rendah, kita berdiri sama berdiri. Memang penghormatan kepada seseorang itu berbeda-beda, tapi hakikatnya sama. Meskipun penghormatannya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama. Karena yang namanya kita
setara itu saling menghormati, saling menghargai sesuai kapasitas masing-masing. Seperti itu kan. Itu namanya kita adil terhadap diri kita, kita adil terhadap diri orang lain. Jangan kita adil dengan kita sendiri, tapi tidak adil kepada orang lain. Itu satu contoh. Jadi bisa dimulai dari keadilan diri sendiri ya. Ya. Ini sangat penting ya. Minum dulu. Taruh dulu santai. Keadilan dimulai dari menemukan keadilan dari diri sendiri. Iya. Sangat penting ya. Itu sangat penting. Jadi kita itu harus adil terhadap diri sendiri. Setelah itu adil terhadap orang. Bagaimana kita bisa adil terhadap orang lain kalau kita tidak bisa adil terhadap diri sendiri? Kan seperti itu. Sekarang umpamanya ada seorang pejabat, bagaimana dia menerapkan amanat jabatan tersebut bisa bermanfaat bagi umat masyarakat bangsa dan negara. Bagaimana bisa bermanfaat kalau mereka itu jauh dari umat, jauh dari masyarakat setelah mereka menjabat. Padahal lebih dekat setelah menjabat daripada sebelum menjabat, harusnya seperti itu. Karena penyerapan aspirasi umat ya, itu karena kedekatannya dengan masyarakat, dan kesetaraan itu ditempatkan di posisi kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada para sahabatnya, dan tidak ada bedanya ya dia jadi pejabat maupun tidak jadi pejabat, itu sama. Artinya mempunyai perasaan yang sama, tidak ada bedanya. Coba kalau kita sadar dia jadi pejabat itu karena diangkat oleh masyarakat kecil. Tanpa ada masyarakat, apa bisa mereka jadi pejabat? Iya. Nah, ada pejabat yang jaga image ya terhadap masyarakat, itu keliru besar. Karena yang menggaji itu kan rakyat. Maka dari itu kesetaraan itu sangat prinsip dan sangat penting, karena untuk menumbuhkan satu keguyuban ya, kegotong royongan itu kan dari kesamaan. Tidak pandang bulu pada waktu kita gotong royong, kita sama. Satu contoh, pada waktu kita sholat berjamaah, tidak peduli itu pejabat, tidak peduli itu lurah, itu camat, itu bupati, itu polri, itu TNI, tapi pada waktu kita bersama-sama berjamaah, kita semuanya kan sama, berdiri sama, rukuk sama, sujud sama. Ini dicontohkan seperti kita berjamaah seperti itu. Namanya kesetaraan itu bisa terwujud manakala kita bisa berlaku adil kepada diri sendiri dan bisa berlaku adil kepada lingkungan, kepada seseorang. Ustaz, untuk sikap kita terhadap kesetaraan, mungkin belum bisa semua orang menumbuhkan sifat kesetaraan antara sesama ya. Kira-kira bagaimana itu untuk menyikapi bagi keadaan yang saat ini malah terkadang kecenderungan ke egoisme loh. Ya. Banyak orang mementingkan dirinya sendiri untuk menumpuk harta misalnya, ya, untuk kekayaan atau mewah-mewahan. Ya. Dia belum bisa menyikapi kesetaraan itu, malah lebih mementingkan itu. Sikap kita itu sebagai apa ya, kaum muslimnya itu bagaimana? Jadi tadi saya menyebutkan sifat kesetaraan itu atau senyawa itu bisa menghilangkan egoismenya. Seperti kita harus berinteraksi ya, kita harus berinteraksi. Saya yakin orang yang selalu berinteraksi, selalu bergaul dengan beberapa elemen,
maka mereka akan belajar tentang kehidupan bermasyarakat, sehingga menumbuhkan sifat kesetaraan itu, senyawa itu, sehingga rasa ego itu akan hilang. Satu contoh pada waktu kita berkumpul, kita tidak bisa makan sendiri. Pasti, oh itu ada sahabat-sahabat ada teman, yuk kita makan bersama. Dan mereka akan tumbuh sifat kedermawanan itu pasti akan tumbuh dan akan menghilangkan sifat ego. Sebab sifat ego ini karena satu, pergaulannya kurang, interaksinya kepada umat dan masyarakat juga kurang, dekatnya mereka kepada kiai dan ulama juga kurang, sehingga mereka itu menganggap bahwa saya ini serba mampu, saya ini tanpa kamu saya bisa. Nah ini yang tidak boleh kita terapkan ya di dalam situasi apapun. Jadilah seorang itu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, jagalah yang namanya sikap kesetaraan itu harus dijaga dulu, sebab itu akan menghilangkan egoisme yang tinggi. Kalau mereka menganggap bahwa saya ini sama, kaya, sederhana, miskin, fakir, semuanya bisa bersama-sama, bisa duduk bersama. Tidak hanya segolongan yang dekat atas saja mereka bisa, tapi level menengah dia nggak bisa berkumpul. Ya Pak, bawah mereka tidak bisa berkumpul. Kalau mereka bisa menghilangkan egoismenya, bisa berkumpul kepada orang level tinggi bisa, menengah bisa, bawah bisa, karena mereka punya satu prinsip bahwa kesetaraan dan kesenyawa, setara dan senyawa itu merupakan satu kemasan yang kita itu bisa hidup dengan kebersamaannya ya. Kebersamaan karena menganggap bahwa kita itu jangan menganggap lebih tinggi daripada orang lain. Yang satu, yang kedua, jangan kita itu menganggap kita itu lebih baik daripada orang lain. Jangan menganggap kita lebih pandai daripada orang lain. Kalau itu sudah dihilangkan, ya, kita berkumpul dengan siapapun, kita tetap akan bisa. Itu namanya setara. Tapi kalau kita masih menganggap paling pandai, paling pinter, ya, paling mampu, dan semuanya itu di bawah saya, ini egois. Sifat egois ini yang sangat berbahaya, sehingga sifat angkuh itu akan tumbuh, sifat ujub itu egoisnya sangat tinggi. Kalau sudah merasa paling pintar, paling segalanya, sulit untuk menerima nasihat, untuk menerima masukan. Yang masukan itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk dia. Makanya egoisme itu bisa hilang manakala satu prinsip kesetaraan itu bisa dilakukan, senyawa bisa dijalankan, maka akan menghilangkan sifat egoisme. Sehingga insya Allah dengan begitu, maka memandang dari segi apapun kita pandang dengan ainullah, jauh dari kebencian. Sifat-sifat kebencian itu dihilangkan dengan. Jadi kita perlu sering menerapkan sosialisasi kepada seluruh umat ya, bisa mengantisipasi tumbuhnya atau mewujudkan kesetaraan kepada dunia. Jadi orang nggak merasa sungkan. Iya. Orang nggak merasa sungkan. Kalau masih diembel-embeli terus masih merasa, ini loh. Ini yang kadang-kadang orang itu sungkan, mau ngomong sungkan, takut keliru, takut salah, karena dia nggak bicara itu menganggap dia paling pintar, paling serba tahu. Dan itu khawatir seperti sifat iblis kan seperti itu. Sifat iblis juga
paling pandai yang tidak ada menandingi, sehingga pada waktu Allah menciptakan Adam dari tanah ya, yang tanah jumlahnya ada yang mengatakan 7 macam. Iblis tidak memandang Allah yang menciptakan, tapi memandang Nabi Adam yang diciptakan. Sehingga pernah kan Iblis mengatakan, kan pada waktu Allah Ta'ala membuat Nabi Adam alaihissalam berupa tanah yang bermata-mata, sampai seperti hanya berbentuk patung yang belum diberi roh oleh Allah Ta'ala ya. Iblis sampai mengatakan, kalau itu diserahkan saya, tapi tak hancurkan itu kan seperti itu. Tapi setelah ditiupkan roh oleh Allah, setelah diberikan roh oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam langsung hidup. Perintah Allah kan semua malaikat suruh menghormat kepada Adam. Ya kan seperti itu. Wa'idkuna lil malaikat isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Malaikat taat. Kalau dilihat dari kacamata dunia, malaikat lebih unggul bukan dari Nuh, ya kan? Tapi kan malaikat itu siapa yang perintah? Karena Allah yang perintah, malaikat taat. Iblis tidak mau, apa takbaru kan mengatakan, aku tidak bisa. Aku paling pintar kok. Saya disuruh 40.000 tahun lebih pandai daripada Adam. Dia melihat Nabi Adamnya, tapi nggak melihat Allah yang perintah. Maka kita itu untuk pelajaran kita bahwa bagaimana supaya kita menjelaskan sifat itu, sifat takabur, sifat paling pandai, tidak mau menerima masukan orang lain, meskipun masukan itu dari anak kecil. Kalau itu memang benar, maka kita terima. Jangan kita itu merasa semuanya itu saya paling benar. Itu sifat itu kan saya paling baik, saya paling anak koirmin saya lebih baik daripada kamu, kata itu. Nah ini yang berbahaya. Nah, sehingga kalau sifat kesetaraan itu sangat tepat karena kita menghilangkan sifat-sifat yang kita minum kopi dulu. Kalau senyawa itu kan tenggang rasa gitu. Orang senyawa itu kan tenggang rasanya besar. Artinya kan kalau kita bersahabat, kalau kita nyambung persaudaraan, tentunya kan dikatakan dohir batin. Nah, dohir batin itu kan konteksnya kan setara dan setara dohiyahnya, senyawa itu batinnya. Tapi kalau melihat dari sisi konteks hablum minallah wa hablum minanas kan itu kalimat pertama adalah hablum minallah terkait hubungan dengan Allah, baru tersusun wa hablum minanas terkait hubungan dengan manusia. Ini cara mengaplikasikannya itu apakah harus melalui secara hablum minallah dulu atau secara hablum minanas? Sebenarnya hablum minallah wa hablum minanas itu kaitannya sangat kuat. Artinya hablum minallah itu baik, hablum minanas itu baik. Kalau hablum minallah itu baik, pasti hablum minanasnya pasti baik. Tapi kalau hablum minallah hubungan dengan Allah saja itu tidak baik, apalagi dengan manusia. Seperti itu. Kalau begitu, hubungan antara manusia tidak baik. Dengan Allah tidak ada masalah kan? Sekarang hubungan dengan Allah baik sekali, tapi hubungan antara manusia tidak baik. Ini Allah masih menolak. Allah menolak.
banyak di dalam kitab-kitab diterangkan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli khusus di dalam ibadah, mereka lupa pada tetangganya yang belum makan, pada fakir miskin, mereka diabaikan dan mereka tidak mau berkaitan berhubungan dengan antara manusia, hanya dengan Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala belum bisa menerima. Karena apa? Hubungan antara manusia, mereka orang baik, sehingga hubungan dengan Allah belum bisa menerima kebaikannya karena hubungan antara manusia mereka jelek. Seperti itu ya. Tapi pada hakikatnya kalau hubungannya dengan Allah baik, ajarannya Allah dan Rasulnya itu dilaksanakan, hablum minallah pasti itu dijalankan, sehingga antara hablum minallah dan hablum minannas itu berjalan dengan baik. Sekarang hablum minasnya baik sekali, hablum minallahnya tidak ya sama saja. Wa a'maluhu maghfiratun lakum. Mereka baik dengan manusia, mereka baik dengan lingkungan, tapi mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Makanya keduanya antara hablum minallah wa hablum minannas itu berjalan kemas, berjalan satu kemas, berjalan kebersamaan. Dicontohkan kenapa harus sholat berjamaah. Berjamaah itu hablum minallah sekaligus hablum minannas. Setelah kita berjamaah kan hablum minallah, kita berjamaah kan, kita sholat. Setelah kita berjamaah, setelah kita salam, kita bersalam-salaman kan, kita saling mengenal dengan baik, dengan senyuman. Nah, sebenarnya dicontohkan di dalam jamaah itu satu kesatuan. Otomatis hablum minallah, otomatis hablum minannas. Itu satu contoh. Hujan, wadah ini ngopi, hadir ngobrol yang bermanfaat. Ulang tahun kedua objektif.id ini kan sebenarnya media yang sudah lama Ya. Asalnya itu objektif.com ya. Kemudian diteken terus dibangkitkan lagi oleh tim karena .com sudah tidak bisa dipakai. Nah, kalau ngurusin ntar banyak sesi otomatis. Jadi sehingga sekarang ini menjadi objektif.id. Dan kebetulan kan hadirnya objektif.id ini di tengah-tengah masyarakat sekitar khususnya Kalung Kendal Ustaz. Ini semakin kreatif masyarakat Kalung Kendal kan itu semakin nampak, semakin semangat karena bisa semakin dikenal dan bisa disapa antara daerah lain. Menurut Ustaz di 2 tahun terkait 2 tahun objektif.id kesan dari Ustadz sama ini perkembangan tentang objektif.id. Jadi perkembangannya objektif itu sangat baik karena menginspirasi ya. Satu menginspirasi dan yang kedua itu memberi manfaat kepada masyarakat. Berita-beritanya aktual ya, segala informasinya itu kalau menurut saya, pesan dari saya, objektif harus terus maju terus. Bagaimana supaya masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan dari informasi, dari berita yang ditemukan oleh objektif. Semoga dengan seperti itu kan akan memberi satu hasanah, satu budaya, satu ilmu juga kan pada masyarakat. Dan menurut saya ke 2 tahun ini perkembangan objektif sangat baik. Iya,
ya barangkali ada masukan untuk ini ya. Ya. Jadi masukan-masukan saya objektif, memang sekarang itu persaingan di era informasi ini itu semakin ketat. Maka dari itu bagaimana supaya objektif.id ini artinya tampil beda dengan media yang lain. Nah, beda itu artinya ada ciri khas tersendiri yang dirangkum oleh Insya Allah saya mendukung jadwal mudah-mudahan objektif ke depan akan menjadi barokah dan manfaatnya besar untuk pada masyarakat. Kiranya inilah pertemuan malam tadi ini ya. Terima kasih sudah senantiasa menjadi narasumber di objektif tadi. Tentunya motivasi dan nasihatnya selalu dinanti ya dari Ustadz untuk kami. Dan saya sebagai host malam ini pamit undur diri ya, dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan kata maupun yang tidak berkenan. Saya Cipto Roso pamit undur diri dan sebagai narasumber Ustadz Ali Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.